What's up boys and girls, balik lagi ke konten Poles, podcast lesehan. Nah di konten podcast lesehan kali ini gue bareng sama ketiga teman gue. Di sebelah paling kiri itu ada Abdillah, sebelah kiri gue yang ini ada Aden, dan sebelah kanan gue di sini ada Yoga. Mau lu jadi maunya siapa? Aldi aja. Ya udah. Dan gue di sini Huda sebagai host acara ini ya. Aldi. Oke, dan untuk tema hari ini kita mau ngebahas mengenai bullying. Karena beberapa hari ini sedang ramai di sosial media mengenai bullying seorang anak SD ya di Sulawesi yang dibullying oleh remaja-remaja. Dan itu menurut gua bullyingnya termasuk bullying yang parah. Udah termasuk Ya, verbal. udah nggak cuma verbal doang kan, Fisik ya, udah fisik, udah mukul-mukul segala macem. Nah lu bertiga nih udah pada lihat video belum? Udah sih gua. Udah dikit. Udah ya. Udah Trending sebetulnya trending ya di Twitter trending. Pokoknya udah inilah, dan kabarnya juga kemarin udah tertangkap juga kan si pelaku bullyingnya 8 orang ya. 88 kena ya? 88-nya pun udah terjerat ke kepolisian, udah ditangkap semua. Dan alhamdulillahnya juga si korbannya pun banyak datang ini ya, dana santunan juga ke dia, donasi. Iya, ada beberapa. Langsung cepat lagi, nggak nunggu beberapa hari itu udah ada yang kasih beasiswa juga. Nah iya, dari sekolah langsung kasih beasiswa. Wah, Itu mas viral dulu. baru. tapi berarti ada sisi positifnya dong. pasti, maksud gua kan setiap hal negatif itu pasti ada sesuatu Ada yang hikmahnya positifnya. ya. Nah, dari hal negatif tersebut pasti kan kayak kemarin yang kasusnya si siapa? Leonardo da Vinci. Siapa itu? Siapa itu? Kasusnya si Ferdian kan yang ngasih sampah ke transpuan. Nah dari konten itu terlahirlah banyak konten-konten yang ibaratnya apa ya, mendukung transpuan, bukan mendukung tapi memberikan santunan yang betul-betul Pada korban real ya, dan dilihatkan pada korban-korbannya, pada transpuan juga. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh sama yang namanya humanity itu udah sekarang tuh udah lebih tinggi ya dibandingin dulu-dulu. Di mana ada community kayak gitu pasti ada aja yang kayak ngebully gitu kan masih. Iya pasti ada, pasti. Boleh kayak gimana dia? Yang kayak di Sulawesi itu. Yin dan yang harus seimbang. Harus Ya, ada. seimbang. Berarti bener konsep yin dan yang. Hitam dan Ini putih. kita semua udah aman-aman semua kan, udah pada di rumah seminggu lebih kan? Udah lebih 2 minggu kali ya. Udah 2 minggu lebih Udah ya. 14 hari, Udah lah 14 hari. berarti udah aman ya. Udahlah. Ngap juga lama-lama soalnya. Lagian. 2 minggu kan kita udah pada di rumah semua nih, insya Allah lah udah aman. Amin. Yang penting kan jaga kebersihan, jaga kesehatan, minum vitamin terus ya. Olahraga juga. Olahraga juga. Itu olahraga yang agak susah mungkin ya. Tapi Mageran soalnya. sering sih gue di HP main basket ya. Anjing. Nggak ngaruh lah Be. Yang olahraga cuma jempol lo. Ini keringat di sini bang. Keringetnya. Ya, Nah, jadi guys, jadi- segitu aja dulu. Belum apa-apa udah segitu aja anjingnya. Dari awal kayak gitu mulu ya. Jadi nih kan, nah kita bahas lagi nih yang ibarat yang tentang bullying tersebut. Kan di Indonesia udah banyak banget ya yang korban-korban bullying, malah ada yang katanya hampir diamputasi tangannya. Itu udah banyak banget. Nah nih gue mau nanya di kalian bertiga nih, lu pada ini pernah jadi korban bullying atau pernah ngebullying orang? Si Aldi dulu nih. Aduh anjing. Kalau gue kebetulan sih dua-duanya pernah. Dua-duanya pernah. Dan kebanyakan itu dari Pernah lo? zaman SD sih. Ya Allah. Lu bullyingnya secara verbal atau non verbal?
Verbal enggak, Enggak. tapi fisik ya. Fisik ya. Itu waktu pas lu zaman kapan? Zaman gua SD cuy, SD kelas Zaman berapa? zaman ya? SD. Ngapain Kelas. nih, ngapain? Ya gua minta duit ke bocah. Oh, malah kayak ceritanya. Malak. Iya. Mungkin karena zaman dulu nggak ada sosmed yang sekencang sekarang kali ya. Dan nggak ada yang dokumentasin juga. Iya. Hmm. Jadinya ya udah Itu kan berarti lu ngebully, Cok. Ya. Iya. nggak boleh. Kalau yang dibully Yang dibully sih SD juga. kayak gimana? Ya gua bawa suatu mainan ke sekolah dan temen gue nyamperin, "Weh lu ngapain lu bawa ginian lu?" Gua laporin ke si ibu ini ya, Wah. Comel aja. Gua ngerasain dong. Insecure dong gua. Rasa intimidasi. Terintimidasi gitu gua. Oh, jadi sebenarnya lu bukan niat untuk ngebullying berarti kalau kayak gitu. Cuman lu kayak Enggak, ini orangnya kebetulan Niatnya emang bullyable sih. bullyable Iya. juga. Dari tampangnya ngeselin, iya. Hmm. Pendiam iya. Hmm. Ya gitu deh. Kebetulan dia kayaknya lagi banyak duit ya. Gua iseng aja minta-minta. Beneran dikasih. Nurut ya? Mau. Nurut. Tapi menurut lu nih, kelakuan lu waktu pas lagi ngebullying punya dampak pengaruh negatif gak sih ke korban lu yang lu sempet bullying itu? Ya jelas lah. Itu sebenarnya sahabat gue juga sih zaman SD. Sempat sebangku juga. Dan udah kenal juga berarti kan? Sahabat dari bully ya. Sahabat dari bully. Dan kebetulan si korbannya ini juga sampai nelpon ke orang tua gue di rumah. Nelpon di rumah, dilaporin gue ini itu. Tapi kan berarti kalau kayak gitu ibaratnya adalah perlawanannya ya. Ada, Kalau ya. misalkan dari teman lu yang lu bullying itu, tapi kalau misalkan kasus yang di Sulawesi itu kan sama sekali dia kayak nggak ngelapor ya. Itu juga baru orang baru tahu tuh karena ada footage videonya doang kan. Dan itu benar-benar gua ngelihatnya dia tuh nggak salah apa-apa pertama. Nggak salah apa-apa. Ya nggak tahu sih, maksud gua Kita juga nggak tahu, maksudnya ujuk-ujuk mulai videonya tiba-tiba kan langsung mulai itu ya. videonya langsung itu, gua nggak tahu Atau tapi dipotong atau di mana. tapi yang jelas kalau misalkan kita ngeliat dari potongan videonya itu anak tuh lagi berjuang buat nyari duit, Dia lagi jualan. lagi jualan, dan malah ada satu video yang ditungguin sampai dia lewat, akhirnya digangguin sampai terjungkir ya ke lapangan tuh, ada 2 video kan. Gitu. Dan itu kayak nggak bohongan itu. Dan itu beneran ngejungkang bener itu, gila parah banget sih gua mau nangis Itu nggak ngeliatnya, ada ini. nggak ada Nggak ada hatinya sama sama sekali. sekali sih. Parah ya. Ya gimana ya, tuh anak kalau kita lihat dari background latar belakangnya pun nggak gimana ya, dia tuh benar-benar lagi berusaha untuk menafkahi ini kan. Soalnya kan bayangan kita kan anak SD itu kan harusnya sekolah, masih belajar. Tapi di sini Dia lagi dia berusaha. udah lagi nyari Lagi uang. nyari nafkah gitu kan. buat bantu orang tuanya. Lu Den gimana Den, lu gimana? Korban bullying atau ngebullying orang Den? Enggak pernah gue ngebully. Yakin lo? Iya kayaknya. Enggak pernah sih gue. Pernah Enggak mungkin enggak. Yang mana nih? Ngebullying Dila kan lu? Sama kayaknya orangnya. Lu ngebullying Dila kan? Enggak. SD sama. Korban bully kita ini sama ya? Iya dia dong. juga. Iya dong. Gue bilang dia bullyable kan, bener kan? Betul. Bulinya tuh yang kayak naik angkot, ngomong bang belakang bang, Oh, karena jadi dia rumahnya kan dia- paling jauh. Dia yang bayar berarti. Dia yang bayar. Kita berdua turun ya kan. Kasian banget ya. Dia kan naik angkot 2 kali kan? 2 kali ya. Lumayan berarti itu. Sedih banget ya. Pedih juga ya. Dan dia ngelaporin ke orang tua lu, mana nggak? Enggak dia mah. Seneng malah kayaknya dibully. Mungkin Beneran bukan ya? karena seneng dibulinya, karena mungkin dia merasa kalau dibully itu dia dapat temen. Karena dia nggak merasa dianggap lah gitu kan. Ibaratnya, dan bullyingnya pun nggak yang aneh-aneh. yang aneh-aneh, yang emang udah kontak fisiknya parah banget gitu kan. Kayak nggak mukulin sih. Iya kan, nggak parah gitu. Kita pernah mukulin enggak kan? Kagak. Paling dia berantem aja sama orang lain. Nah, berdua sama orang lain. Tapi yang kayak mukul-mukul mah enggak. Lu Iseng. Jatuhnya iseng berarti ya, bukan bully ya? Iya, iseng doang sih, nggak yang bullying parah. Enggak, Ibaratnya bully kayak itu yang kayak gimana maksudnya? kan Bully lu itu yang di iseng. kayak yang- di PS. Ya, beda itu guys. beda itu anjing. Pertama dari verbalnya itu benar-benar nyakitin hatinya. Udah benar-benar yang namanya Bener-bener ngatain, baper, ngata-ngatain baper. sampai dia bisa dibilang ngedown banget.
sampai dia tuh udah nggak kuat lah ibaratnya mental down juga Gua kan. mah kalau tuh SD mah Ada banyak itu pengaruhnya. kalau dibully tuh dia nggak masuk sekolah deh. Oh iya. Dia bolos dah. Trauma deh. Tapi enggak ya, dia mah enggak ya orang itu. Kagak itu makanya gue Enggak pernah bolos ya. Nah itu berarti bisa. Strong dia. Strong. Nggak baper. Tapi dia Berarti cuma- balik lagi ke orangnya kan. Kalau Bully gitu. itu kayak pisau bermata dua tau gak sih lo? Iya. Kalau orang yang strong dia malah menjadi makin strong gitu. Iya. Kalau yang lemah jadi kayak nggak males gue sekolah. Dan yang gue lihat yang dari Cabut. anak SD itu udah secara fisik udah secara verbal pun dia masih strong loh. Dilihat dari apa yang ibaratnya udah beberapa kali pasti kan yang kayak gitu tuh cuman direkamnya baru 2 kali aja menurut gua ya. Udah bahan apa bullying gitu dianya. Kalau menurut dari kacamata gua ya. Ya. Kalau misalkan itu udah parah dan dia masih strong aja gitu, masih kuat, masih ibaratnya masih mau buat lewat situ, masih mau jualan gitu kan. Lu Dil gimana Dil? Tabah ya dia, tabah. Iya, tabah banget. Tabah banget. Gua kalau dia sih kayaknya Korban. Kayak korban. Kayak korban. Gaya-gaya korban. Gua lupa pernah dibuat atau enggak. Gua mah biasa aja gua, enggak apa-apa. Biasa aja ya, nggak baper ya. Ibaratnya ya kayak lu digituin tuh kayak bercandaan teman biasa lah ya. Beda gitu sama ngebully gitu Kalau kan. anak kosan bukan ngebully ya dia. Ya anak kosan, anak kontrakan juga biasanya kan pada jadi iseng juga. Itu bukan ngebully sebenarnya, cuman emang kita pengen punya iseng aja, pengen ketawa-ketawa. Yang ujung-ujungnya kan ya malah makin akrab gitu ya karena dari situ juga. Kalau misalkan gua dulu iya gua korban bullying di SMP. Pantes Makanya ya, memang pantes ya. Gua cabut, gua SMP kelas 1 tuh gua Pernah bolos gitu. bolos gara-gara mereka tuh yang ngebully gua. Malas ketemu gitu ya. Ya, Dibully gimana, bener-bener Pak? Ya verbal sih untungnya. Dibacotin Mas. Bacotinnya wah parah deh sampai di gua lagi di kelas gitu ya. Gua lagi belajar gitu ya. Langsung tiba-tiba ada ngomong gitu ya, dilempar-lempar kertas atau Itu mah gimana. non verbal bisa. Ya non verbal juga cuman nggak parah kan. Seenggaknya gitu. Gua sampai emosi, gue sempet pas lagi dipanggil ke depan gitu ya, suruh ngapain gitu. Gua ngomong di depan. Halo anak monyet, gue bilang gitu. Dimarahin gue langsung sama gurunya. Akhirnya nggak lama dari situ teman-teman gue kan gurunya marahin gue tuh. Lu sampai mana sih? Insan Kamil gue. Buset. Kamil. Iya, akhirnya teman-teman gue yang di kelas itu ngomong ke gurunya juga, Pak, si Huda juga sebetulnya ngomong gitu karena udah emosi. Tiap hari itu kerjaannya diledekin mulu gitu. Gue udah ibaratnya udah di Nabung. Nabung kekesalan. kekesalan gue lah. Terus itu udah ditindaklanjuti enggak tuh? Enggak sih, enggak sampai Cuma segitu ya. aman Tapi doang. orang tua enggak. Sampai orang tua enggak. Gua enggak ngelapor ke orang tua segala macam. Ya, tapi gurunya enggak bertindak apa-apa. Enggak. Enggak sama sekali. Ada SMP temen gue juga dibully kayak gitu, dikata-katain. Bapak lu tukang bakso. Anjing kejem banget ya teman-teman SMP gue ya. Kata gue nih anjing bercandaan dalam nyakitin anjing dia goblok. Sering enggak? Maksud gua setiap hari gitu. Iya, kalau ada karena gitu. sama bapaknya tuh siapa ya? Marno lah sama. Marno siapa tukang bakso aja dan Cito. Terus dia Biasa. ada ini Enggak sih, dia enggak Dad kesel joke, sih. dad joke, mom joke gitu. Udah parah sih. Kalau Dia misalkan enggak kesel sih. ngeledek bokap segala macem, kayaknya sih nggak terlalu ini ya. Maksud gua kalau misalkan yang udah parah banget gitu, udah sampai kayaknya tiap hari kalau nggak ada, kalau lu tuh kayak ibaratnya dijauhin lah segala macem. Oh, bully yang kayak gitu. Oh iya, Bully udah gitu. parah lah yang ngerusak mental gitu kan. Gua aja sampai cabut gitu, udah males banget gua ketemu kelas gitu kan. Sampai kena mental. Dan dia menurut gua yang kayak gitu-gitu kan nggak bisa lu main asal apa ya, ibaratnya ngata-ngatain kalau misalkan lu nggak tahu kondisi dia si anak itu kan mentalnya kayak gimana kan. Kan banyak kasus-kasus yang bunuh diri karena dibully kan. Nah itu maksud gua mental dari si orang itu, walaupun kalau kita ngelihat dari zaman dulu berita yang kayak gitu tuh jarang ada, mungkin karena Belum ada ya. medianya yang kurang, sedangkan sekarang medianya udah lebih kencang. Yang
yang paling yang ngebedain Dan juga itu kan doang dulu sih. kan nggak ada cyberbullying. Ya Itu lebih cyberbullying parah sih, juga ada. cyberbullying. Cyberbullying itu Dulu parah nggak juga ada sih. keyboard warrior. Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada SJW. Nggak ada SJW, nggak ada. Susah. Nggak ada. Kan kalau dulu mah bulinya paling cuma di sekolah doang, di lingkungan sekolah. Nah sekarang mah di sekolah ada, Nah, di rumah juga ada. Toksik semua. toxic semua. Bullying berkelanjutan ya. Antidotnya satu. Ibadah sama Tuhan. Itu Itu tenang kan, jadi tenang loh. Iya benar. Bentar. Gua tuh kemarin sempat update status di Facebook dan gua nanyain mengenai bullying. Ntar. Update status dulu. Dan ada beberapa teman-teman gua yang ngejawab si pertanyaan gua di Facebook. Bentar ya, sambil kita nikmati. Nggak usah minum. Yang minum lah bodoh. Sosok pakai masker sih, bingung gua. Ini juga nih. Tes ya. Satu nih. Cobain satu deh. Kacang. Nih, gua apa namanya sempat bikin update. Gue sempat update status. Gue nanya mengenai bullying, apa itu bullying ke anak-anak, ke temen-temen gue. Nah, terus kenapa mereka itu yang ngebully-nya itu suka banget buat melakukan hal tersebut. Lagi ya? Kan yang namanya bullying itu kan ibaratnya orang tuh kalau udah sekali nih pasti terus-terusan ini kan berkelanjutan kan. Kayak gua lah ibaratnya waktu pas di sekolah itu tiap hari ada aja gitu. Dan ini ada beberapa jawaban yang menarik menurut gua. Kalau misalkan kata temen gua sih biasanya banyak kasus bullying, mereka itu ngebully karena pertama nggak suka sama orangnya. Yang kedua itu dia iri sama si orang tersebut. Yang ketiga itu merasa kuat, jadi dia itu benar-benar kayak berpuasa. iya berpuasa, lu tuh cuma cere lah ibaratnya kayak gitu. Nah yang keempat itu ada dari trauma si pelaku sebelumnya. Jadi si yang ngebully itu sebenarnya dulunya itu pernah jadi korban korban. bullying, jadi dia pengen melampiaskan ke orang lain. Nah ini jawaban dari Kayak Graciela ini dong. Audia. Ospek tuh. Iya bisa jadi. Junior, Jadi senior. yang kayak gitu ibaratnya jadi kayak penyakit ya, turun temurun gitu. Terus bullying itu bisa mempengaruhi mental dan fisik. Fisik lukanya nggak seberapa, tapi kalau udah kena mental batin bisa seumur hidupnya ya, dia ingat terus gitu. Nah ini yang kedua nih ada dari Afriza Fitriana Salim. Mereka menganggap orang lain lemah secara fisik, sama atau yang kayak tadi, menganggap kelemahan atau kelebihan kita sebagai keanehan. Nah terus juga ibarat singa berburu pasti yang dicari yang paling lemah. Nah teman gue ini sempat jadi korban bullying di SMA. Nah terus kasusnya itu ada karena mereka iri tidak bisa seperti dia gitu, atau seperti teman-teman dia. Dengki. Dengki, makanya mereka berontak dengan menyerang balik gitu karena dia nggak suka. Sakit hati. Terus juga kelompok kali. Ini ada dari Luna Haruna, namanya Luna Ngelabrak Haruna. dong. Berkelompok. Iya benar, Nabrak gitu. labrak. Kan biasanya kan kasus-kasus ngelabrak gitu kan sama kayak bullying juga kan, ada beberapa kasus yang anak SD juga tuh yang sampai nangis-nangis di videoin tuh. Terus nih entah kenapa kadang suka bingung juga kenapa mereka suka ngebully. Kadang banyak cara untuk mereka ngebully, baik dari fisik, latar belakang, kejadian tertentu dan lain-lain. Jadi ya banyaklah faktornya dia menurut dia. Berarti lebih bahaya bully verbal ya? Iya, banyakannya bully verbal. Berarti lebih bahaya bullynya cewek ya? Ngelabrak. Iya, ngelabrak. Bacot-bacotin kan bacotannya pedes tuh. Iya. Itu masalahnya yang kalau cewek itu bisa langsung kena mental kan. Kalau cowok itu kan secara fisik kan. Nah terus nih ada dari Tia Kilwa. Kenapa mereka suka membuli? Mungkin menurut dia dengan membuli orang lain ada kepuasan tersendiri. Mereka senang bahkan tertawa melihat orang lemah yang nggak bisa melawan. Jadi
bahan bulian, atau sebelumnya dia pernah ngerasa dibully jadi dia balas ke orang lain sama yang kayak yang sebelumnya. Jadi overpowered juga ya. Nah, terus nih ada lagi dari Johannes Zen, teman kuliah gua. Biasanya yang melakukan bullying dulunya pernah merasakan sakit baik fisik ataupun mental di lingkungannya. Misalnya tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup di rumah, dipukul orang tua, kurang perhatian, dan lain-lain. Akhirnya mereka ingin mencari perhatian di luar dengan melakukan bully pada orang lain yang lebih lemah untuk menunjukkan mereka superior dan bisa mendapat pengakuan yang cukup dari orang lain yang tidak dapatkan di lingkungannya sendiri. Nah, dia bilang prinsipnya itu as simple as a joker. Orang jahat selain dari orang baik. Orang jahat terakhir dari orang yang pakai IndiHome. Iya. Sewot mulu kerjanya ya. Lemot. Itu yang bener mah. Nah, ini ada lagi nih dari Fatarik Dimas. Menurut aku bullying terjadi karena kecemburuan atau jijik terhadap orang yang dibulinya. Dan saat membuli pasti selalu berkelompok yang mainnya keroyokan dan mereka ngerasa superior saat menjadi pembuli. Kenapa mereka melakukan pembulian? Karena itu suatu kepuasan mentalnya mereka sendiri. Tuh. Jadi ada kepuasan lah, sama kayak yang sebelum-sebelumnya kan mereka merasa superior dan ketika mereka membuli mereka mendapatkan kepuasan. Makanya si pembuli itu selalu melakukan hal yang sama. Bully. Ngebully terus sampai inilah, sampai nangis-nangis. Nah, yang terakhir nih ada dari Cael Putri. Bullying lebih kayak keinginan seseorang buat mengontrol orang lain. Kalau kenapa terjadi? Menurutku karena kurangnya sadar diri. Ada teori, dia katanya ada teori gitu, di mana manusia pada dasarnya memang jahat. Ini beberapa kali terjadi di mana waktu besar, waktu pas dia gede gitu ya maksudnya. Waktu dia besar baru sadar, gue waktu kecil ngebully si A lalu minta maaf. Ya sih banyak yang kayak gitu waktu pas zaman SD ya. Maaf ya. Tapi nggak semua kayak gitu, karena dia emang kayak empuk, kayak ngumpul di antara ya nggak bakal berubah jadi emas gitu, nggak sadar. Jadi menurut dia ya lingkungannya si yang pembuli itu juga kerjanya ngebully orang juga gitu, jadinya jadi penyakit kanker aja gitu. Jadi ngebully terus aja, nggak berhenti sampai mungkin ya kayak yang kasusnya si Rizal ini yang di Sulawesi, akhirnya sampai ditangkap dan mungkin ya ngasih efek jera. Dan menurut gua nih dari yang semua itu banyak banget orang-orang yang dulunya ngebully dan akhirnya kena karma ketika dia dewasa. Ngelihat gitu, karma is real. Jadi orang yang membuli dapat balasannya. Gitu. Kayak kasus mungkin si Ferdinand gak ya? Dia juga termasuk membuli ya kalau menurut gua itu. Membuli transpuan dan akhirnya dia kena ganjarannya gitu. Penjara. Dan di situ gue berpikir bahwa karma itu real gitu, karma itu ada gitu. Nah, tapi sebelum itu gue mau nanya kalau nih, kan tadi kita udah ngebahas pendapat-pendapat tentang temen gue tuh mengenai pembuli tersebut. Menurut kalian nih, faktor mereka ini yang jadi pembuli ini kenapa gitu? Coba dari Dilah dulu nih. Faktor kenapa, kan tadi kan udah dibahas beberapa tanggapan dari teman-teman gue ya di status gue gitu. Coba dari lu Dil, menurut lu faktor atau penyebab kenapa orang-orang si pembuli ini tuh melakukan pembulian terhadap seseorang? Apa Dil? Iya, faktor utamanya sih pasti faktor lingkungan di rumah sih. Faktor lingkungan di rumah ya. Rumah pasti yang ibaratnya kurang mungkin harmonis atau broken home gitu ya.
Nah, juga kan namanya kalau di sekolah kan sih dia ngebully itu pasti dia makin terasa ini banyak yang ngebully juga kan gitu. Jadi apa ikut-ikutan? Pada ikut-ikutan semua. Kalau pada teman-teman yang lain pada ikutan ngebully yang satu ngebully itu, pasti dia makin semangat juga. Iya, jadi ada kayak Ada kesenangan juga ya dari dianya selama dia di rumah dia nggak mendapatkan suatu kebahagiaan yang dia dapatkan gitu. dia punya power gitu buat Punya power ya, menggerakkan di- ngebully itu ke Dibanding di rumah ya. Lu Dan gimana Dan? Ada kesenangan kayaknya nih ngebully. Jadi membuat mereka edik ya. Edik melakukan. Nagih. Nah, Tidak berdaya ngelawan. Padahal kalau dilawan juga jiper kayaknya. Si pembuli itu. si yang kan kasus dia itu kan dia ngelawan tuh. Si Rizal itu ngelawan si pembulinya kan. Maksudnya ngelawan kan kayak yang di videonya tuh dia ngeiniin plat nomornya kan. Bengkokin ya. Ngebengkokin plat nomornya karena dia juga udah kesel gitu. Maksud gua itu bukannya dia ngelawan atau gimana, lu tuh udah melakukan hal yang ibaratnya nggak pantas gitu ke seorang anak gitu. Wajar aja dia ngelawan. Dan ya mungkin yang tadi yang dari kasus itu dia merasa superior. Kalau yang dari kasus si Rizal itu. Udah tuh dari lu gitu doang. Iya gitu. Simpel ya. Lu Di gimana Di? Ya kalau gua sih kurang lebih seperti itu lah. Jadi Seperti apa? pembuli ini sukanya kan mencari yang lemah. Mm-mm. Mana ada sih pembuli nyari yang kuat? Cuma nantangin ya. Karena dia tuh harus merasa superior di atas orang yang inferior gitu. ya kecuali di film Cow Zero itu bullynya Nah, kan itu cari kuat ya. Bulinya yang ngelawan ya. Kalau itu mah bukan ngebully itu mah anjing, itu mah emang udah berantem aja udah. Tempur itu mah. Cari terkemana Ada jotos sudah itu mah. Jadi gitu intinya menurut saya bully itu menindas yang lemah, menurut dia lemah gitu. Biar apa gue? Biar bahagia lah. Lu seneng gak sih Ada serangan pas batin. dulu zaman SD ngebully dia? Kepuasan batin. Seneng kan? Ya itu mungkin zaman SD. Lu masih ngebully nggak tapi nih? Kakak. Enggak lah kan kita bully main cara ini dan virtual Di di game Di game yang kayak noob. Ya jadi untuk pembahasan bullyingnya, lu dari lu ada ini nggak? Ada masukan lagi nggak mengenai pembahasan bullying kayak ini? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Atau mungkin ada cara mencegahnya? Oh ya, cara mencegahnya gue belum nanya nih ke lu pada nih. Cara mencegahnya, menurut lu aja gitu ya, menurut pemikiran lu, cara untuk mencegah bullying atau lu menjadi target bullying itu kayak gimana? Kan lu pernah membuli ataupun dibully gitu ya, mungkin. Tapi lu juga pernah melihat kasus-kasus seperti bullying kayak gitu kan. Nah, menurut lu pada gimana caranya untuk terhindar dari kasus tersebut supaya kedepannya itu nggak ada lagi nih kasus-kasus bullying kedepannya? Ini dulu dari lu Di, gimana Di? Kalau gue cuma satu, Apa? lawan aja. Lawannya dengan cara? Ya misalnya lu ngapain gua? Enggak, kita cara verbal dulu. Lu ngapain gua katain balik. Perang dong, ribut berantem. Enggak apa-apa, nanti lama-lama dia mikir, wah ternyata gua selama ini bully dia tuh ngeluka. Karena kebanyakan orang bully itu kan karena lagi dia diam aja kan. Kita lama-kelamaan, wah anjir enak juga nih ngebully ini orang. Dibayar. Diam mulu, bayar bener katanya. Ya gitu aja sih, ngelawan aja. Mau berantem sekalian ya? Berantem sekalian. Benar sih. Gue juga kalau misalkan gue mikir dulu waktu gue SMP juga harusnya gue lawan gitu biar udah gitu. Lu apaan sih gini terus gitu. Emang gue kira nggak bosen. Lu gimana Den? Dibully balik lah. Bully balik. Lawan masih kayak. malah kayak paling cocok mah juga itu bully balik Dari lu juga gitu deh. Ya. Bully balik anjing orang yang ngebully. Eye for an eye ya. Kalau memang ada pembuli lebih baik melawan balik ya. Kalau ada pembuli gitu. Soalnya pendekatan secara formal itu kan udah susah. Bro, gua nggak suka, tolong berhenti. Iya. Enggak, teman-teman. Ya. Susah ya. Nggak mungkin. mah demen ya nggak di gitu Iya. Gak suka-suka gua dong. Gitu. Benar. Ya nanti untuk komen-komennya bakal kita tayangin juga di video ya.
Editor tolong ini editor ya. Editor Tolong yang mana? ditayangin ya. Oh di sana editor. Ya, tolong ya editor ya. Tolong ditayangin ya. Ya jadi dari gua sendiri untuk mencegah cara pembuliannya pun ya sama kayak mereka nih dengan cara melawan. Tapi alangkah baiknya kalau memang kalian udah merasa dibullying, lebih baik melaporkan ke orang-orang yang memang lebih dewasa atau yang bisa memberhentikan pembulian itu tersebut itu sendiri gitu ya. Kayak misalkan dibully di sekolah, lu lapor langsung ke guru, ke kepala sekolah, entah itu siapa yang memang Kalau dia ngelapor itu pasti bakal berkelanjutan pasti. kalau menurut gua kalau misalkan memang dilanjutkan ya laporin lagi aja gitu, nggak peduli non-stop lapor. dia itu siapa makin gitu ya. makin gitu pasti makin susah cari teman gitu, pasti bakal Lu pelapor lu gini ya. Tapi kan kita ngelapor gitu kan karena ada sebab dong ya kan. Daripada lu dibully terus dan akhirnya lu malah kena mental. Iya kan, malah ada ada yang salah gitu dari mental. Mendingan menurut gua ya mungkin iya benar juga kalau misalkan itu bakal susah nyari teman karena dijauhin masih gitu. Iya, pasti dijauhin itu. Cuman kalau dari gue sih itu laporin ke pihak-pihak berwajib juga, misalkan lu dibullyingnya di luar gitu, kayak kasus si Rizal ini. Kalau di luar mah kan tinggal gampang. Iya, ngelapor ke polisi aja sekalian gitu ya. Nah mungkin itu aja sih yang jelas. Kalau misalkan kalian sendiri nggak suka dibully atau suka membuli gitu, kalau misalkan untuk yang tidak suka dibully ya laporin lah gitu ya, cari atau jauhin orang-orang pembuli itu. Kalau misalkan kalian suka membuli, tolong hentikan itu, karena perilaku membuli itu betul-betul mengganggu, betul-betul jadi penyakit sosial. Penyakit ya itu. Menurut gua sih kalau penyakit di sosial gitu ya, karena banyak banget orang yang mentalnya jatuh gara-gara pembuli itu. Dan kadang karmanya lebih sakit. Ya, karena ada karma. Di dunia kerja nanti gimana? Iya. Ingat guys, karma is real. Karena itu udah terbukti dari hal-hal yang udah terjadi selama ini gitu. Kalian udah bisa lihat lah di sosial media, di YouTube, di segala macam. Yang awalnya ngebully, akhirnya mereka dapat balasannya, entah itu secara verbal ataupun fisik. Dan jangan lupa di akhirat juga pasti ada balasannya gitu. Berarti disarankan tobat dulu ya pembuli ya. Iya, sarankan tobat secepatnya. Tobat. Jadi segitu aja ya dari kita ya untuk pembahasan pembulian kali ini. Terima kasih kalau misalkan kalian udah senang untuk menonton ini. Komen di bawah kalau misalkan kalian punya pemikiran lain. Jangan lupa share kalau kalian suka, like, terus juga subscribe agar kita bisa lebih semangat lagi buat ngebuat video-video seperti ini, agar bisa membuka lagi pemikiran kalian ataupun kita di sini gitu. Thank you ya udah nonton. See you. Thank you.